Halo teman-teman, kembali lagi di ibadah sekolah minggu GKJ Karangmendok. Sebelum kita mulai ibadah hari minggu ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Dari Terbit Matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Setelah kita menyanyikan lagu, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Elang. Mari teman-teman, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena telah diberi kesehatan sampai saat ini. Dan terima kasih juga karena kami sudah diperkenankan untuk bersekolah minggu kembali. Berkati sekolah minggu ini, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Setelah kita berdoa, mari kita puji Tuhan dengan lagu yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sebelum kita mendengarkan firman ya Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ria, marilah kita bernyanyi satu lagu, yaitu firman Tuhan, Tuhanku dengar. Tanam di
firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Ria. Tapi sebelumnya ayat bacaan akan dibacakan oleh teman kita Adbel. Bacaan firman pada pagi hari ini kita ambil dari Yeremia 24 ayat 1-10. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Apa yang kau lihat, hai Yeremia?" Maka jawabku, buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang Kasdi. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Sungguh, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia Raja Yehuda beserta para pemukaannya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kenegrian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka." Mari teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Persiapkan hati kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat memahami apa yang kami dengar dan kami pelajari hari ini, sehingga kami dapat menjadi semakin baik di hari-hari ke depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. 1, 2, 3, go! Adik-adik, selamat pagi semuanya. Kita akan menjelajah lorong waktu. Yuk ikut kakak semua. Siapkan dirimu. Kita akan menjelajah ke lorong waktu ke zaman 650 sebelum Masehi, ke zaman Nabi Yeremia. Yuk kita ke sana. Go! Runtuhnya kerajaan Yehuda.
Setelah Raja Yoyakin dan ribuan rakyat Yehuda dibawa ke Babel, Zedekia diangkat oleh Nebukadnezar menjadi raja di Yehuda memimpin rakyat yang tersisa. Yeremia menyampaikan pesan Tuhan bahwa memang Tuhan sendiri yang telah mengirim Babel untuk menghukum bangsa Yehuda. Karena itu, bila mereka ingin taat kepada Tuhan, Raja Zedekia dan bangsa Yehuda harus menyerahkan diri kepada Babel. Barang siapa yang masih memaksa tinggal di Yerusalem akan ditimpa malapetaka pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Tetapi seorang nabi palsu yang bernama Hananya membantah nubuat Yeremia. Ia berkata bahwa beberapa waktu lamanya tentara Babel telah mengepung Yerusalem, sehingga seluruh rakyat terdesak. Tetapi beberapa saat kemudian, Raja Zedekia mendengar bahwa tentara Mesir telah berangkat untuk membantu mereka, sehingga tentara Babel mundur. Zedekia percaya bahwa ini adalah saat untuk membebaskan diri dari Babel. Tetapi Yeremia kembali mengingatkan bahwa bantuan dari Mesir tidak akan sampai dan Babel akan kembali lagi untuk menghancurkan Yerusalem. Selagi tentara Babel mundur, Yeremia pergi keluar dari kota Yerusalem untuk mengurus pembagian warisan. Tetapi ia malah dituduh mau pergi untuk berkhianat dan kabur ke Babel. Ia pun dipukuli dan ditahan di ruang cadangan air bawah tanah, rumah Panitera Yonatan selama beberapa waktu lamanya. Raja Zedekia yang kembali terdesak oleh Babel, diam-diam menyuruh orang mengambil Yeremia untuk meminta petunjuk. Yeremia tetap menegaskan nubuatnya dan meminta raja untuk menyerah. Yeremia juga meminta kepada raja untuk dipindahkan dari tempat dia ditahan dan raja mengabulkannya. Yeremia dipindahkan ke pelataran penjagaan istana dan diberi roti setiap hari. Tetapi para pejabat tidak suka kepada Yeremia karena nubuatnya itu melemahkan semangat rakyat dan tentara. Mereka pun meminta Yeremia dihukum mati, dan Raja Zedekia malah menurut saja. Yeremia pun dimasukkan ke perigi milik Pangeran Malkia yang hanya berisi lumpur. Beberapa waktu kemudian, Ebed-Melek, seorang sida-sida yang berasal dari Ethiopia, meminta belas kasihan raja supaya tidak membiarkan Yeremia mati kelaparan. Lalu Yeremia diangkat dari perigi dan tinggal lagi di pelataran penjagaan. Zedekia minta petunjuk lagi, dan Yeremia berkata bahwa Zedekia harus menyerahkan diri kepada Babel supaya Tuhan memelihara nyawanya. Beberapa waktu kemudian, sesuai nubuat Yeremia, Yerusalem benar-benar diruntuhkan oleh Babel. Tetapi Raja Zedekia bukannya menyerahkan diri, ia berusaha kabur sehingga ia disiksa dan dibawa paksa ke Babel. Istana dibakar, tembok Yerusalem pun dirobohkan. Hanya ditinggalkan sedikit rakyat yang miskin untuk memelihara ladang. Tetapi Nebukadnezar memerintahkan Nebuzaradan, kepala pasukannya, untuk bersikap baik kepada Yeremia. Yeremia pun dibebaskan dan tinggal di tengah rakyat. Keadaan Yehuda setelah diruntuhkan. Nebukadnezar pun mengangkat Gedalia bin Ahikam untuk memimpin sisa orang yang tinggal di Yehuda. Tetapi Ismail bin Netanya, salah seorang perwira raja yang tidak suka Yehuda tunduk pada Babel, memukul dan melenyapkan Gedalia. Rencana kabur ke Mesir karena mereka takut Babel marah bila mengetahui Gedalia telah mati. Tetapi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan untuk jangan pergi ke Mesir karena di Mesir justru mereka akan mengalami perang, kelaparan, dan penyakit yang mereka takutkan. Tetapi Yohanan dan teman-temannya berkeras mau pergi ke Mesir. Ia pun membawa paksa Yeremia dan rakyat. Mereka sampai di Tahpanhes, Mesir. Di sana Tuhan berkata melalui Yeremia bahwa Nebukadnezar akan segera mengalahkan Mesir dan mendirikan tahtanya di sana. Bangsa Yehuda yang di Mesir tetap juga tidak bertobat dan malah menyembah berhala. Tuhan berfirman bahwa mereka akan dihabisi di Mesir dan hanya sedikit sekali yang akan pulang ke Yerusalem. Hukuman untuk bangsa-bangsa. Melalui Yeremia, Tuhan juga menyampaikan nubuat untuk bangsa-bangsa lain, yaitu Mesir, Filistin, Moab, Bani Amon, Edom, Damsyik, Kedar, Elam, dan juga Babel. Meskipun awalnya mereka adalah bangsa yang penuh kejayaan, tetapi mereka juga akan menerima hukuman dari Tuhan.
Akhirnya sampai juga. Capek setelah lewat lorong waktu. Adik-adik, kakak bawa oleh-oleh dari Nabi Yeremia. Nih lihat, ini buah ara. Ini ada dari 600.000 sebelum Masehi. Wih, pohonnya udah tua banget ya. Lebih tua pohon ini loh daripada kakak. Kakak taruh dulu. Kakak bawa oleh-oleh yang lain. Apa ini? Kita buka satu-satu yuk. Ada mystery box. Wah, dikasih jam sama Nabi Yeremia. Kita cobain ya. Masih bisa nggak ya? Oh, masih bunyi? Ih, masih bisa. Wah, ada botol ajaib. Botol minyak kayu putih. Loh, kok dari Maluku, Indonesia? Ada Alkitab. Ada Alkitab, adik-adik. Kita pecahkan mystery box-nya yuk. Udah penasaran nih adik-adik. Nih mystery box-nya. Kita buka yuk. Ada nomor 1. Kita buka ya, nomor 1-nya apa ini? Wah, bacalah Yeremia 24 ayat 7. Adik-adik punya Alkitab? Yuk kita buka bersama. Nah, sebelum baca Alkitab nih, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu, membaca firman-Mu, merenungkannya dalam hati kami. Kiranya Tuhan boleh menolong kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita buka Alkitabnya yuk adik-adik. Yeremia 24 ayat 7. Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Nah, kita sudah baca Alkitab. Kita sudah memecahkan misteri 1. Sekarang, nomor 2-nya adik-adik. Kita lihat ya. Buah ara. Ya, Nabi Yeremia kemarin cerita kepada kakak. Nah, ini pohon ara ya. Jadi Nabi Yeremia kemarin bercerita bahwa dia diberi penglihatan sama Tuhan, diberi mimpi sama Tuhan. Ada buah ara yang bagus dan buah ara yang jelek. Kita lihat yuk. Nomor 3 apa? Nomor 3, buah yang manis dan buah yang busuk. Coba lihat di kotak. Coba lihat di kotak. Sebentar adik-adik, ada lagi ternyata. Nih, ada 2 tas plastik warna merah dan hitam. Wah, tadi katanya Nabi Yeremia mau bawain buah ara. Kenapa jadi anggur ya adik-adik ya? Sudahlah. Nah, ini buah anggurnya manis-manis ya, besar-besar. Kakak mau pengen makan ini habis ini. Lumayan. Wah, seger-seger nih. Kita buka plastik yang satunya ya.
Wah, yang ini anggurnya, lihat adik-adik, ada yang sudah busuk, ada yang sudah mengkerut dan sudah tidak segar, sudah jelek buahnya. Iya, kakak ingat kemarin Nabi Yeremia cerita bahwa Tuhan Yesus memberi penglihatan kepada Nabi Yeremia ada buah ara yang bagus dan ada buah ara yang jelek. Nah, buah ara yang bagus-bagus itu adalah orang-orang Yerusalem yang akhirnya mau dibawa ke Babel, dibuang ke Babel. Mereka taat sama apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tuhan kan bilang bahwa orang Yerusalem akan dihukum. Jadi diserang oleh Nebukadnezar, kemudian dibawa ke pembuangan di Babel. Dan orang Yerusalem taat sama apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia itu, apa yang dikatakan sama Tuhan. Nah, buah yang satu, buah yang jelek, buah yang sudah kisut-kisut itu diumpamakan orang Yerusalem yang tidak taat sama Tuhan. Mereka tinggal di Yerusalem, tidak mau pergi dibuang ke Babel. Mereka bersama Raja Zedekia mengeraskan hati dengan apa yang dikatakan Tuhan. Jadi mereka tidak mau dibuang ke Babel. Dan Tuhan tidak suka dengan itu. Tuhan marah karena mereka tidak mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Nah, berbeda dengan buah yang anggur yang manis ini. Orang-orang yang dibuang ke Babel itu meskipun bersalah, meskipun berdosa, mereka taat sama Tuhan. Mereka mau mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Jadi Tuhan akan memulihkan mereka, mengembalikan mereka kembali ke Yerusalem. Hidup mereka akan kembali dipulihkan menjadi baik. Tunggu, ada panggilan. Wah, ini jam waktu kakak menunjukkan bahwa kita harus ke tempat Minol dan Mino. Adik-adik ikut yuk. Oke, kita ke sana. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Rumah Minol. Koordinat 110.35. Karangbendo, 16 Oktober 2021. Go! Mama nih pakai nyuruh beli garam sama gula di warung jauh banget. Mana panas lagi sini nih. Untung dapat semuanya. Kalau enggak jauh lagi aku pergi. Ada jambu tuh. Wah, kalau aku ambil enak tuh panas-panas gini. Aku ambil Aduh, dikit lagi. Aduh, dikit lagi. Akhirnya dapat. Wih, ada 2 jambu nih. Satu buat aku, satu buat Minol. Aku balik La. Minol, sini dong. Apa kakakku Minol? Nih, aku ada 2 jambu. Yang satu buat kamu, yang satu buat aku. Nih. Terima kasih kakak Minol. Aku makan ya. Ya. Wah, enak banget kak. Kakak dapat dari mana? Oh, ini dari pohon jambunya Pak Dekindo. Apa? Kakak mencuri ya? Enggak, siapa bilang orang jambunya yang ke jalan kok. Tapi kan kak, itu tetap namanya mencuri kakak. Enggak, Pak Dekindo enggak tahu kok. Tapi kan Yesus melihat. Enggak, udah toh, makan aja, udah. Tapi kan nanti aku berdosa udah makan jambunya. Udah makan, berisik amat sih. Udah aku main aja Bye-bye. Kakak! Kakak! Halo adik-adik. Sampai juga kita ya. Tadi habis ketemu Minol dan Mino. Adik-adik pernah nggak ngalami seperti yang dialami oleh Minol dan Mino? Tiba-tiba ketika kita jalan, ada buah yang sangat menggiurkan. Bilang nggak ya sama yang punya? Nanti kalau bilang dimarahin, nggak boleh.
kan kita cuma ngambil satu aja ya. Tapi Karya ingat waktu itu Bapak pernah bilang kalau mau mengambil punya orang lain harus izin sama yang punya. Nah, adik-adik, tadi apa yang dilakukan Minol sama Minul ya? Ya, Minol akhirnya mengambil buah jambu punya Pak Degindo. Tadi udah bilang belum sama Pak Degindo ya? Lupa ya, belum bilang. Lalu Minul, adiknya mengingatkan, kakak nggak boleh seperti itu, begitu ya. Kak Minol nggak boleh mengambil tanpa izin dari yang punya. Kalau tidak ada izinnya berarti mencuri ya. Dan Minul sudah mengingatkan kakaknya Minol. Tapi bagaimana sikap Minol, adik-adik? Ya nggak peduli. Sudahlah, kan aku sudah mengambil. Dimakan saja. Begitu ya kata Minol. Tapi Minul tetap tidak mau. Karena Minul takut berdosa sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, menurut adik-adik, sikap yang benar yang ditunjukkan oleh Minol atau Minul? Hayo. Ya, itu ada yang angkat tangan. Betul. Ya, sikap yang baik adalah sikap yang ditunjukkan oleh Minul. Sedangkan sikap yang tidak baik ditunjukkan oleh Minul. Minul menyadari ketika hal itu salah, kita harus mengakui kesalahan kita. Kemudian kita harus bertobat, minta ampun kepada Tuhan, meminta maaf kepada yang kita lakukan kesalahan, dan tidak mengulangi kesalahan itu. Tapi Minol keras hati. Dia tidak mau ditegur oleh adiknya. Dia cuek, gak peduli. Dan Tuhan Yesus tidak suka itu, adik-adik. Oh iya, kakak masih ingat. Adik-adik masih ingat ini kan? Di buah yang bagus, ada heart, adik-adik, ada heart. Sebentar. Di buah anggur yang bagus-bagus ini ada heart dan ada tulisannya. Kakak bacakan ya. Tuhan Yesus suka pada anak-anak yang bertobat, mengakui kesalahannya, dan taat pada kehendak Tuhan. Tuhan Yesus akan memulihkan dan memberkati. Wah, adik-adik, jadi kalau kita melakukan kesalahan, tapi kemudian kita menyesal, bertobat, meminta maaf, Tuhan Yesus akan memulihkan dan memberkati kita. Happy ya? Yang satunya ada juga, adik-adik. Nih, di buah anggur yang kisut, yang busuk ini ada heart juga, tapi warnanya hitam. Tuhan Yesus tidak suka pada anak-anak yang sombong, tidak mau mendengar nasihat, keras hati, dan tidak mau bertobat. Tuhan marah dan tidak mau memberkati. Jadi begitu ya adik-adik ya. Kita sudah tahu isi hatinya Tuhan lewat dua hati ini. Adik-adik, nah kakak punya satu lagi nih. Ya, ayat hafalannya dari Yeremia 24 ayat 7a. Nah, adik-adik bisa ya bikin heart ini, bikin bentuk heart dari kertas lipat, kertas warna-warni atau kertas apapun yang ada di rumah. Kemudian adik-adik tuliskan ayat hafalannya.
Yuk kita baca bersama-sama ya. Ayat hafalannya dari Yeremia 24 ayat 7a. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Sekali lagi ya, Yeremia 24 ayat 7a. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Tara, adik-adik boleh menempelkan ini ya, disumpit kemudian dikasih isolasi, jadi bisa seperti ini. Oke, baik adik-adik, sampai di sini dulu. Kita sudah mengenal hati Tuhan dan kita ingin jadi anak-anak yang seperti Minul, yang mau bertobat, mau mengakui kesalahan dan kembali pada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita semua. Baik, selamat pagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye semuanya. Kakak mau ke lorong waktu lagi. See you. God bless you. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada sekolah minggu hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman semuanya, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Marilah kita menyanyi selesai sekolah minggu. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang.